Gue percaya gini, kita itu di industri vape tuh jualan belief system, kayak jualan agama. Iya benar-benar. Kita jualan kepercayaan gitu loh. Lo percaya nggak bahwa kemudian ada sebuah produk yang kemudian lebih baik daripada rokok, yang bisa mungkin menolong hidup lo di masa-masa yang akan datang. Tapi kenapa tiba-tiba lu belok ke perfilman, Pak? Kenapa kita ada di sini? Karena kita pengen membantu orang untuk berhenti ngerokok. Udah gitu aja. Vapers tuh gimana sih, kebaginya tuh gimana gitu? Kebagi kuadrannya ya? Iya. Nah, hidup kembali itu gue anggap ketika lo milih vape ini adalah salah satu jalan lo untuk hidup kembali. Sekarang kita sudah bersama dengan Eko MK. Waduh. Eko MK. Kenapa? Maunya dipanggil Eko HC. HC itu hardcore. HC itu ada singkatannya. Apa tuh? MK cok. Bisa. Guys, ini gue nih ya, ini yang namanya brand ya. Ini bener-bener guys. Ini dia maunya kalau diajak kolaborasi tempat-tempat kayak gini gitu ya. Kayaknya kalau di Jakarta susah kita ketemunya ya. Ini kita by the way kita syutingnya lagi ada di Palu dan kita sedang mau ada acara vape camp. Jadi kita menyempatkan diri untuk kita ngobrol-ngobrol. Oke. Om, Eko, sekarang ini lagi sibuk apa sih? Sekarang ini lagi kalau dipanggil Om tuh bawahnya pengen nyautnya deh. Lu sibuk apa sih, Pak? Sampai kayaknya masih keliling terus ya? Ya. Dari MK. MK. Oh, gitu. Apa sekarang? Langsung promo. Lagi apa ya? Sibuk sama aja sih ya. Gue tetap keliling gitu. Tetap memenuhi banyak undangan teman-teman komunitas, tetap ketemu sama teman-teman toko, tetap makanan kita datang tuh. Tarusin aja. Enggak, lu selama ini tuh jalan-jalan tuh lebih sering ketemu komunitas atau toko sih? Balance ya? lah. Jadi nggak harus ada undangan gitu? Nggak harus. Ada yang inisiatif gua ketika kemudian misalnya ada teman yang curhat ya di itu sosial media kayak atau WhatsApp gua langsung gitu ya, curhat misalnya kondisi market, kondisi teman-teman vapers di kotanya gitu. Biasanya gue punya ide, tapi gue lebih suka menerangkannya langsung gitu, ngejelasin langsung. Jadi gue bisa ngasih gambaran, orkestrasinya, roadmap yang harus mereka kerjakan. Nah rata-rata toko, gitu. Kalau kayak gitu-gitu, kalau komunitas emang undangannya ya rata-rata ya nggak jauh daripada striptease party gitu. Emang ada ya, Pak? Nggak ada. Si gue juga mau. Kalau untuk komunitas ya biasanya emang mereka minta sumbang saran, sebaiknya komunitasnya biar hidup, kegiatannya kayak gimana. Gitu. Nanti kita tukar pikiran, terus pasti gue suka nyeletuk gitu. Kalau lo butuh gue untuk memotivasi atau istilahnya ngasih masukan-masukan buat teman-teman, gue bersedia kok datang. Oh gitu, makanya berarti nih lu sebenarnya sibuk bukan ngurusin brand lu doang ya, Pak ya. Jadi lu tetap ngurusin orang-orang ini yang lagi mungkin butuh masukan buat ke depannya untuk vape gitu ya. Gua sih gini ya, vape itu kayaknya udah bener-bener urat nadi gua tuh. Ini kalau dibedah nih, keluar darah. Tetap darah, nggak bisa, tetap darah. Gue udah nyoba soalnya. Anjir. Tetap darah. Iya, gue punya banyak concern lah gitu loh. Gue juga kalau misalnya ada teman-teman yang kemudian gue rasa yang pernah berjuang bareng atau tumbuh bareng gitu ya, terus tiba-tiba entah itu kolaps, entah itu kemudian dalam keadaan yang tidak sama seperti dulu, gue pasti ya dengan senang hati meluangkan waktu untuk berkomunikasi, diskusi, ketemu langsung gitu loh. Karena buat gue sih community perlu hidup, vape store perlu hidup, distributor perlu hidup, industri perlu hidup, dan cara menghidupkannya mungkin dari tahun ke tahun strateginya beda. Iya sih, benar sih. Strateginya udah makin beda gitu loh. Bener. Challenge-nya juga makin berat gitu kan ya. Tapi di saat yang bersamaan juga sebenarnya nomor satu kalau gue lihat kita udah berapa tahun ya? Kita anggap 10 tahun lah. Gue mulai nge-vape pertama kali 10 tahun yang lalu, 2013 gitu. 1 dekade loh. Selama 1 dekade itu pasang surut gue rasa biasa lah.
Cuman orang mau tetap termotivasi untuk berada di sini atau tidak beda-beda ya situasinya ya. Ada yang berhasil dan akhirnya terus termotivasi, ada yang kemudian ketika lagi jatuh ya perlu dimotivasi ulang. Iya, benar-benar. Nah, lu kan mulai dari 2013, tapi untuk brand MK-nya itu dari tahun berapa sih, Pak? MK itu 1873 sebelum Masehi. Kan lu kayaknya Enggak, serius itu kalau nggak salah di Penogoro ya. jadi tipe Negoro ya. Lu kan kayaknya muncul Pos baru. Pos baru. Oke, Ya. pos baru jadi Ya, MK itu munculnya kan nggak pas awal-awal vape itu booming, Pak. Kayaknya ada di beberapa tahun setelah vape itu booming baru ada MK itu muncul gitu. Nah, itu tepatnya di tahun berapa tuh? Oke. Iya sih. 2015 November sebenarnya MK. 2015 November. Iya. Wow, Itu awal-awal MK memulai lah. Iya. Merintis gitu sebagai MK ya. Iya. Kalau bukan sebagai gue pribadi sebagai Iya. MK gitu. 2015 2016 kemudian kita mulai meluncurkan beberapa produk yang mulai diterima oleh pasar. 2017 ya jenjang awal kita kemudian mulai dikenal oleh banyak orang lewat Iya. Luna, King Reserve dan Dan itu Banalisius. liquid-liquid yang memang sampai saat ini masih jadi line up ya guys ya. Masih Iya, sampai saat ini. masih ada loh guys. Maksud gua nggak banyak brand yang begitu ya. Maksudnya punya brand yang dari awal sampai saat ini tuh masih tumbuh gitu loh. Nah, mulai keliling-kelilingnya tuh berarti tahun berapa? 2016. Oh, lu berarti pas saat MK mulai naik lu udah mulai keliling tuh, Pak? Belum naik, justru upaya gue waktu itu adalah emang sebenarnya mengenalkan produk ke market kan awalnya, pasti ya, Iya. pastilah ngenalin produk ke market. Tapi di saat yang bersamaan juga gue pengen ngelihat skena-skena komunitas yang ada di daerah-daerah, gimana cara mereka tumbuh dan Iya, bener. kenapa mereka bisa tumbuh. Iya. Nah di saat yang bersamaan, jadi gue memberikan banyak, gue nggak mau bilang edukasi kali ya, Apa? ngasih masukan aja kali Iya, ya, masukan. Mungkin karena gue dulu ada di industri musik dan kebetulan band yang gue pegang itu lo band indie. Oh, Kebanyakan. iya. Jadi gue sering sekali ketemu sama teman-teman yang senang berkumpul bersama, gitu, Iya. bareng-bareng, Nongkrong, memiliki fanatisme terhadap suatu genre musik tertentu, Iya. dan cara mereka ngebangun komunitasnya. Nah itu gue share tuh, Oh, gue share ke diterapin teman-teman ke vapers di ini ya. gitu loh. Gimana caranya supaya mereka tetap ngumpul bareng, Iya, bener sih. berinteraksi sama brand yang mereka sukai, Iya. gitu loh. Jadi seiring berjalan waktu, ternyata alhamdulillahnya mungkin gue jadi lebih banyak dikenal di teman-teman komunitas ya. Iya. Ya untuk apa ya? Tapi gue nggak mau bilang edukasi ah. Enggak. Ya ngasih masukan aja lah, Iya. ngasih masukan. Nah, aja. hampir semua komunitas di Indonesia tuh tahu MK guys. Jadi apa ya? Gue tuh kalau ketemu satu komunitas pasti yang diomongin adalah MK tuh kemarin abis acara gini, terus ketemu lagi di kota mana MK tuh, semua harus ngomongin tentang MK karena emang jemput bola mungkin. Tapi emang bener sih, maksudnya nggak semua brand mau begitu ya, maksudnya mau ngurusin yang nggak sesuai dengan apa ya, nggak sesuai dengan, maksudnya kan kalau brand kan tujuannya adalah menjual barang kan, tapi kan lu kayaknya ngajakin komunitas nggak harus lu jejelin barang kan. Gua tuh pengen menempatkan brand MK berdampingan sama komunitasnya, Nah. bukan untuk mereka gunakan Ya. atau mereka pakai gitu. Tapi gue lebih senang menginterpretasikan MK adalah brand yang akan selalu berdampingan sama komunitas. Oke. Gitu ya. Kalau ngomongin apakah itu mereka harus beli, ya nggak melulu tentang itu Iya, kan. bener. Lagi-lagi kita pasti akan ngomongin selera. Iya. Gue nggak melulu tentang itu, tapi gue selalu ingin bahwa di mana komunitas berada dan berdiri, gue pengen berdampingan sama mereka gitu. Pengennya value yang MK punya, DNA yang MK punya itu adalah DNA yang bisa gue anggap baik untuk berdampingan sama komunitas. Iya. Gitu loh. Oke lah, ngomongin komunitas sih Pak. Kan saat ini kan MK emang deket banget sama komunitas ya. Di dunia vape tuh bener-bener semua orang, hampir semua vapers tahu lah. Nah, tapi kenapa tiba-tiba lu belok ke perfilman Pak? Kemarin kan MK sempat memunculkan sebuah film kan. Itu tuh gimana gitu? Maksudnya lu dari yang tadinya nongkrong, tiba-tiba lu bikin film gitu.
Belok bukan kata yang tepat lah. Gimana tuh? Kalau belok itu kan artinya ini ada jalan nih ya. Yang lagi pengen gue tuju, terus tiba-tiba gue belok ke sini, ke kiri, gitu kan ya. Tidak. Ini sebenarnya kalau menurut gue adalah pada saat gue bawa mobil atau bawa motor, ini gue jelas nih roadmapnya mau ke sana gitu. Tiba-tiba gue ngelewatin sebuah skena yang namanya skena film. Nah, skena film itu gue pengen berdampingan juga. Oke. Gitu loh, untuk masuk dalam roadmap gue gitu. Masuk rel gue, masuk track gue gitu loh. Jadi gue nggak akan pernah bilang itu belok karena toh intinya ketika film itu tayang kemarin ya di press screening gue tetap ngajak teman-teman komunitas untuk nonton gratis. Iya sih, iya. Ya, untuk termasuk gue juga di kontak kan. Jadi biar ini loh ada value yang pasti ditempatkan atau ditanamkan di sebuah produk budaya yang namanya film ini. Nah, value itu pengen gue bagikan lah ke teman-teman yang ada di industri vape. Dan di saat yang bersamaan gitu ya, biar industri film itu mengenal juga dunia vape. Iya benar sih. Gitu. Ada beberapa scene yang menurut gue menarik lah di film tersebut ya. Misalnya scene pertama tuh ketika si artisnya lagi ada di ruang backstage. Di backstage itu no smoking sebenarnya. Tapi si Tora Sudiro kebetulan yang emang vapersnya ceritanya gitu loh. Dia tetap nge-vape aja di situ gitu loh. Ya, gambaran yang sebenarnya kalau ngomongin etika vaping kan nggak boleh. Iya benar. Tapi tidak ada satupun vibes yang seolah-olah ngerasa keganggu dengan Tora itu nge-vape berada di ruangan no smoking karena emang tidak mengganggu. Iya benar Gitu. benar. Terus ada lagi adegan berikutnya, Tora ini bekerja sebagai produser musik. Otomatis kerjanya di studio. Nah di studio ya di dalam ruangannya dia selalu nge-vape. Nah kalau misalnya orang yang banyak paham tentang engineering di musik gitu ya, mixer tuh nggak boleh kotor sebetulnya. Iya nggak boleh, ya benar. Ya kan nggak boleh ada bau rokok, nggak boleh ada abu rokok gitu ya. Tapi karena nge-vape dia jadi bisa. Iya bisa benar. Gitu loh. Jadi ada beberapa hal yang pengen gue tanamkan secara halus ke teman-teman audiens yang nonton itu gitu ya. Bahwa emang kita sebagai less harmful product, ya lo bisa konsumsi itu jauh lebih aman dibandingkan lo ngerokok untuk situasi kerja yang di dalam ruangan. Iya, bisa. Berarti di film itu lu bener-bener ada edukasi tipis-tipis lah intinya, Pak ya. Tipis-tipis ya. Lu produce di ceritanya nggak, Pak? Maksudnya ini gue mau di bagian ini ada adegan ini. Kebetulan produser Dendi itu teman gue zamannya manajemen artis ya. Di ceritanya udah ada. Oh dia emang udah ada gitu, udah ngerangkai bahwa ada adegan vaping nih kok, gitu kan. Dia cerita ke gue ada adegan vaping nih di beberapa scene gitu kan. Gue dengan ya justru jadi makin seneng kan, jadi makin semangat untuk kemudian istilahnya masuk ke project film ini karena dari awal presentasinya emang ada itu. Iya. Emang ada sedikit edukasinya dan itu MKI banget guys. Kalau MKI banget tuh masih gini, MKI tuh selalu memberikan kegiatannya tuh selalu ada sedikit edukasinya lah gitu. Nggak cuman hura-hura doang, tapi di situ ada sisipan-sisipan tentang plus minusnya tentang tequila satu masih. Enggak ya. Enggak pantas gitu. Tapi kalau untuk film nih, Pak. Di situ lu berharap ada untungnya nggak sih, Pak, dari film itu? Gak ada lah orang investasi nggak pengen ada untungnya gitu. Gak mungkin lah. Gak ada ya? Pasti pengen untung. Ya nggak ada, maksud gue orang. Maksudnya untungnya tuh dari segi apanya nih ya, gitu? Penjualan tiket pastinya kan. Oke. Ya kan? Tapi buat kami sendiri gitu ya, masuk ke dalam ranah industri budaya lainnya itu sebenarnya juga udah sebuah keuntungan sebenarnya gitu ya. Bisa masuk di sebuah ranah yang selama ini mungkin belum pernah dicoba. Gitu. Buat kami itu adalah opportunity, chance gitu loh, peluang gitu ya. Jadi kalau ngomongin masalah untung secara materi pasti ada, tapi imaterinya gitu ya, bahwa kemudian kita bisa dikenal sama orang-orang selain komunitas gitu kan, itu juga lebih luas lah ya intinya gitu ya. Gua lebih apa ya? Lebih hal yang kemudian kami anggap sebagai sebuah keuntungan imateri yang pengen kami kejar gitu. Oke. Nah, berarti kan dari film itu sebenarnya lu mau meluncurkan si sebuah pot ini kan, Mbak? Awalnya gimana? Awalnya iya. Jadi sebenarnya produk yang dipakai Mas Tora itu adalah produk yang tadinya masih prototype.
Ini tapi masih prototype. Prototype. Nah, cuman begitu hasil jadi akhirnya tuh justru tidak sama dengan yang prototype. Sama sekali nggak sama. Bentuknya nggak sama, pabrikannya nggak sama. Iya, motifnya juga nggak sama gitu. Nggak sama, semuanya nggak sama. Namanya bahkan beda. Tadinya kita namainnya itu nama potsnya ya, namanya Relive. Relive. Gue ngambil filosofi hidup kembali gitu. Oh. Gue gara-gara nonton ada satu quotes yang pernah gue share juga di Instagram gue gitu. Manusia tuh punya kesempatan hidup tuh 2 kali. Iya. Ya. Yang pertama ketika dia lahir, yang kedua ketika dia sadar bahwa dia dapat kesempatan hidup. Oke. Ya. Makanya di atas dinamakan Relive. Ya? Relive. Jadi buat gue nih ada beberapa orang yang mungkin ya gitu. Dia ngerokok, terus kemudian terjebak dalam kecanduan rokok. Iya. Terus dia ingin berubah, ingin kemudian istilahnya memperbaiki kualitas taraf hidupnya. Kemudian dia kan akan masuk ke satu fase berikutnya, yaitu hidup kembali. Nah, hidup kembali itu gue anggap ketika lo milih vape ini adalah salah satu jalan lo untuk hidup kembali. Gitu. Bikin pot aja panjang guys, ceritanya guys ya. Kayaknya kalau orang-orang bikin pot kayaknya cuma bilangnya, wah ini ya, enak. Tadinya gue namain Relive. Iya. Terus setelah kita pikir-pikir ulang, sepertinya Relive itu akan tetap jadi filosofinya, gitu ya, tetap akan jadi filosofinya, tapi namanya tidak akan itu. Jadi namanya tetap MK aja. MK pot berarti. Nah, lu kenapa sih Pak, maksudnya gini, lu kenapa tiba-tiba bikin pot? Kan lu kan MK ini kan produsen liquid. Dan kenapa tiba-tiba ke device dan pot itu? Gua sih tetap aja ya core business dan core value dari MK itu adalah sebenarnya tetap bagaimana caranya memperbaiki taraf hidup orang lain lewat vape. Itu core value bisnisnya MK itu. Ya. Gimana caranya kita bisa menolong orang sebanyak-banyaknya lewat vape. Kan itu. Nah, vape itu nggak cuma liquid. Iya sih. Gitu kan. Gua mencoba melakukan banyak sekali penetrasi ke teman-teman yang di luar vape. Ya misalnya gue main di balap, gue main di biliar, gitu ya. Kerepotan gue tuh adalah gue nggak punya device yang bisa langsung, kemudian pada saat itu mereka langsung coba. Iya benar. Ya. Sementara kadang-kadang ini banyak kisah lucu nih gue. Beberapa kali gue coba berkolaborasi sama teman-teman pabrikan dari Cina gitu ya. Proyeknya selesai, barangnya udah nggak ada lagi di Indonesia. Nah, itu tuh. Cartridge susah. Kebanyakan begitu kan. Jadi, gue gimana ya? Gue nggak bisa mempertanggungjawabkan proyeknya. Jadi. Iya. Nah, terus ada juga, ya gue nggak mau nyebutin nama mereknya, yang kemudian gue coba aja kolaborasi dengan proyek-proyek untuk bisa kita lakukan bersama-sama di luar skena industri vape gitu ya. Tapi kayak dipandang sebelah mata proyeknya gitu loh. Jadi kayak nggak diseriusin. Sementara menurut gue ini hal serius. Serius ini ya. Hal serius. Gue percaya gini. Kita itu di industri vape tuh jualan belief system. Ya, ini gue selalu ngomong nih ke teman-teman di tim gue ya. Kita ini kayak jualan agama. Iya benar-benar. Kita jualan kepercayaan gitu loh. Lo percaya nggak bahwa kemudian ada sebuah produk yang kemudian lebih baik daripada rokok, yang bisa mungkin menolong hidup lo di masa-masa yang akan datang gitu kan. Itu kan jualan kepercayaan. Nah, jualan belief system ini kalau pelakunya nggak belief gitu, benar. Gitu, itu agak susah tuh. Benar. Ya kalau misalnya cuma pengen, misalnya gue pernah minta support lah 100 pieces gitu ya. Sebulan. Device. Sebulan, 2 bulan nggak ada jawaban. 3 bulan nggak ada jawaban. Kan gemes gue. Iya. Sementara produk tersebut lagi laku-lakunya. Gitu. Kayak merasa terlena, udah untung ini gue nggak usah ngapa-ngapain. Nah, iya benar. Itu kan yang lo dapetin nih, yang segini nih. Ini ada nih yang belum kenal nih. Iya benar. Gitu loh. Lo nggak pengen lebih gede lagi. Industri ini dikenal oleh banyak orang. Itu maksud gue yang kadang-kadang gue gemes. Nah. Seiring berjalannya waktu, gue akhirnya memutuskan kayaknya akan sangat sulit mencari brand yang mau berkolaborasi dengan DNA yang sama sama kita. Iya. Gitu loh. Dengan spirit yang sama. Yang sesuai jalurnya. Susah. Iya, benar. Susah. Mau lo sama mau gue tuh untuk ditemuin di tengah jalan itu susah. Gitu. Jadi mendingan gue bikin sendiri. Oke. Gitu. Dan itu bakalan rilis, Pak. Maksudnya gini, ini project akan jangka panjang si pot ini atau
emang project kayak limited edition Wah, harus gitu. jangka panjang. Jangka panjang ya. Harus jangka panjang. Berarti kayak Catrice itu udah disiapkan ya. Harus. Nah kalau sekarang tuh skenanya vape tuh gimana sih Pak? Saat ini tuh arahnya itu kemana Pak? Maksudnya kan sekarang kan banyak disposable, banyak pot, ada beberapa jenis nih Pak. Nah sekarang tuh vapers tuh gimana sih kebaginya tuh gimana gitu? Kebagi kuadrannya ya? Iya. Romedal punya penjelasan kuadran yang cukup baik. Dulu Dimas juga punya penjelasan kuadran Iya. yang baik menurut gua gitu tentang beberapa kategorisasi vapers yang Iya. ada sekarang gitu ya. Ya gua setuju juga sama mereka gitu. Ada beberapa kategorisasi vapers yang menurut gua ada di wilayah-wilayah yang emang tidak sama dengan kita. Misalnya pengguna mod, habis itu pengguna IO Iya. gitu kan ya. Ada yang main di lifestyle, Iya. ada yang kemudian bermain di wilayah nicotine delivery system doang, Iya. gitu kayak hit not burn produk kayak si IQOS gitu. Iya. Tapi gue nggak tahu nih, lu semalam punya pertanyaan ke gue tentang teman-teman yang kemudian akhirnya banyak teman lo yang kemudian berhenti Iya. vape. Berarti ke vape balik lagi ke sebat nih. Nah, buat gue tuh vapers tuh ada 3 kategori sebenarnya, ada 3 jenis vapers gitu ya. Vapers yang kemudian istilahnya mengganti kebiasaan rokoknya dengan kebiasaan vaping, artinya dia shifting nih. Iya. Ya, adiksi rokoknya digantikan dengan adiksi vaping. Iya, iya benar ya. Jadi aktivasi dia untuk merokok itu digantikan dengan aktivasi vaping. Iya. Ada vapers yang gitu ya, nyari vape tujuannya untuk supaya bisa berhenti merokok. Ini 2 jenis yang berbeda. Oh iya iya iya. Dua orang yang berbeda nih. Ya. Nah yang ketiga, ada orang yang datang untuk nyobain vape untuk memulai aktivitas rokoknya. Oke, jadi emang dia bener-bener bukan. Tadinya belum nih. Belum ya. Ya, ini harus kita Iya, akui nih. benar-benar. Selama 10 tahun perjalanan kita kan beranggapan bahwa ya vaping adalah solusi untuk berhenti merokok, benar Iya. ya? Gitu. Tapi orang yang masuk ke sana itu ternyata memiliki 3 variabel yang berbeda. Iya, benar. 3 latar belakang yang berbeda, pemikiran yang berbeda untuk masuk ke sini. Yang satu cuman pengen menggantikan aktivitasnya rokok dengan aktivitas vaping. Yang satu bener-bener pengen berhenti, dia gunakan vaping sebagai tools ya. Iya. Yang ketiga justru pengen mulai. Iya. Gitu. Harus kita akuin lah. Iya, Gue benar. nggak mau munafik soal ini gitu ya. Emang itu terjadi gitu loh. Nah, yang bisa kita batasi kan masalah kategori usianya doang kalau yang pengen mulai. Iya, benar. Setidaknya dia cukup dewasa untuk memilih dan menentukan. Karena biar gimana pun juga, gue akan ngasih contoh misalnya secara fungsi makanan. Makanan untuk apa sih? Untuk kita bertahan hidup. Iya, benar kan ya? iya. Tapi kemudian munculnya junk food Iya sih. itu bukan untuk bertahan hidup. It kills you bahkan. Iya benar. Gitu ya. Itu cuman buat untuk satisfaksi lidah lo doang. Iya, pengen doang. Satisfaksi lidah iya, lo gitu iya. ya. Untuk memenuhi hasrat selera makan lo Kepuasannya, doang. iya. Kalau lo ngomongin cuman kebutuhan makan untuk supaya lo bisa bertahan hidup, lo cuma butuh karbohidrat yang cukup, protein yang cukup, serat yang cukup, lemak yang cukup. Iya. Oke, that's it. Iya. Gitu. Tapi ada orang yang makan nggak cukup dengan itu, Iya. ya kan? Nah, ada orang makan yang emang ketika dia diwajibkan mulai untuk makan, dimulai dari ASI ketika bayi karena dia harus bertahan hidup. Iya. Untuk bertahan hidup. Iya, Beda bener. nih. Iya. Ya. Jadi menurut gua sama nih di vape atau mungkin kita analogikan dengan mobil lagi deh misalnya. Mobil diciptain untuk apa sih? Untuk ya transportasi. Memindahkan satu lokasi ke memindahkan seseorang dari satu lokasi ke lokasi yang satunya. Iya. Transportasi. Iya. Ya. Dijadiin bis bisa, dijadiin kereta bisa. Iya. Atau kalau misalnya dijadiin bis lah gitu. Tapi ada dijadiin mobil balap. Iya. Benar. Ada yang kemudian cuma dibeli untuk dipajang Iya. gitu. Iya sih benar. Ya. Ada mungkin yang beli tujuannya destruktif car gitu. Pengen buat nabrak-nabrak. Iya. gitu. Iya. Iya. Ya itu kan pilihan. Gitu. Pilihannya Itu kan pilihan gitu. Setidaknya kalau kita mau menganggap ini less harmful product, setidaknya kita tetap berada di posisi bahwa apapun pilihan orang-orang itu tetap yang mereka percayai adalah bahwa ini emang memiliki kadar resiko yang lebih rendah daripada
yang lainnya. Iya, benar. Jadi kalau buat gua, vapers yang ada sekarang tuh itu, ada 3 kategori itu. Jadi nggak usah heran kalau misalnya kemudian dia bosan terus balik lagi ngerokok karena dia cuma pengen men-shifting kebiasaan ngerokoknya jadi kebiasaan vaping, ya. Begitu kemudian dia bosan sama vapingnya dia akan balik lagi ngerokok. Iya sih. Karena dia sebenarnya main goalnya itu bukan buat untuk berhenti. Iya. Cuman apa ya? Cuman untuk mindahin kebiasaannya aja. Kebiasaan benar Mindahin sih. kebiasaannya aja. Tapi itu ada unsur dia nggak kenyang nggak sih, Pak? Kayak misalnya nikotin lah gitu. Ada unsur itunya nggak? Misalnya dia sebenarnya ini dia belum Gue tanya sama lo pengen diet nih. Ya. Lo akhirnya dipaksa bahwa makan itu yang bener adalah yang penting sesuai sama kebutuhan nutrisi lo. Nggak perlu kenyang. Iya sih ya. Bingung juga ya, Pak. Tapi Emang gini, ketika lo ngomongin kebutuhan, gitu ya, beda sama keinginan. iya sih benar. Lo nggak akan nyari kenyang. Yang lo cari adalah sesuai sama kebutuhan nutrisi yang dibutuhin oleh tubuh lo. Iya. Misalnya nih, angka kecukupan gizi seseorang satu hari secara jumlah kalori ternyata 2000 kalori per hari. Misalnya, lo makan nggak mungkin 2000 kalori dengan tubuh lo yang kayak gini. Iya. Pasti lebih, 3000, iya. lo butuhnya 4000. Iya. Bahkan gitu loh. Nah, lo naik terus karena ngerasa nggak kenyang-kenyang. Iya. Apakah lo akan berhenti makan? Enggak sih. Ya lo akan makan terus. Iya. Lo cuma akan pindah balik lagi kan. Iya. Dari kebutuhan nikotin lo, pilih nggak ngerokok. Iya. Jadi menurut gue di sininya nih emang udah salah. Oh, oke. Jadi sebenarnya bukan masalah kenyang atau enggak ya? Memang nggak perlu. Emang kan kalau tujuan lo pengen berhenti, Iya. lo nggak nyari kenyangnya. Iya benar. Lo kan berarti sedang melakukan sesi terapi dalam diri lo untuk semakin mengurangi bahkan. Bikin badan lu lebih sehat ya Nah. gitu lah. Iya bener. Ininya yang salah. Jangan ditambahin terus kan. Soalnya kan gue beberapa ada yang kayak, dia naik terus, Pak. Temen gue tuh ada yang tadinya pakai freebase, tiba-tiba naik ke salt kan. Salt dari 15, 25, sampai terakhir dia di 50 mentok. Dia pengen nyari lagi. Nggak ada apa yang lebih dari 50. Gue bilang, waduh, lu kayaknya udah ini overdosis ya. Nah makanya. Nah di situ Kan ini kan zat adiksi ya. Satu. Kedua, gua nggak believe sama masalah crafting nikotin itu yang kemudian menyebabkan dia pindah. Gitu. Bahwa orang akan bilang, kalau di rokok nikotin gue cukup. Kenapa? Ukuran lo apa? Gitu. Iya sih. Gue lebih kelayangan, lebih ngerasa. Nah, gue ngebayanginnya kayak gini. Lo gue kasih 1 porsi, ya, nasi merah, dada ayam bakar tanpa minyak, tanpa garam, tanpa gula, gitu ya, tanpa kecap bahkan gitu. Sayur rebus 1 piring, ya. Terus lo gue kasih 1 piring Pizza Hut, full loyang. Gitu. Kita anggap nih ini adalah porsi makanan normal yang kemudian pasti orang kenyang. Lo mau di situ lauknya 3-4 daging gitu, lo tetap nggak akan ngerasa puas. Iya, kenapa? Want lo, keinginan lo lebih tinggi daripada kebutuhan lo. Iya, benar. Iya, nggak ada puasnya jadinya. Nggak ada puasnya jadinya. Gila ya, maksudnya gue juga bingung gitu ketemu orang yang ini gue di 50 harus Jadi gue gimana? selalu gitu. menentang semua orang. Misalnya Dupe pernah argumen sama gue. Ini ada sebuah cerita yang lucu sama Dupe. Dupe pernah di podcast gue Jauh Dekat mempertanyakan nikotinnya MK. Gitu. Tapi gue nggak kenyang, Pak. Kalau gue pakai ini kenyang. Si Dupe itu ya? Nah, oke. Kemudian keluarlah hasil pengujian SNI. Gitu kan ya. Dan gue kasih lihat ke dia. Ini off the record, gue gak akan nyebutin brandnya. Ya. Sorry, ini lo silakan tayangkan, tapi gue gak akan nyebutin brandnya. Gitu. Nah, pada saat ini cerita di balik layar ya. Ketika kemudian gue kasih lihat, loh, jumlah nikotin lo lebih tinggi ya daripada dia. Berarti ukuran kenyang lo apa, Pe? Dia nggak bisa jawab. Iya sih. Karena fact-nya, jumlah kandungan nikotin gue dalam bentuk aerosol lebih tinggi daripada yang dianggap bisa bikin kenyang. Iya, benar.
Nah, berarti kan iya bener mindset, Pak. Iya, maksudnya gini. Jadi gue nggak percaya tuh sebenarnya bahwa rokok bisa ngedeliver nikotin ya, lebih baik daripada kita. Iya benar-benar. Cuman sama seperti tadi yang gue gambarin tentang Pizza Hut sama nasi makanan bersih ini ya. Nah di Pizza Hut ini nih ya, lo ada bacon, ada daging, ada yang udah goreng, ada istilahnya keju mozzarella-nya. Nah, di rokok itu kan ada tarnya, ada. Bener. Jadi begitu masuk ke dalam tubuh, sebenarnya tubuh lo bereaksi. Men, ini nggak semuanya gue butuhin. Iya. Kalau lo berlebihan, mual. Iya, too much ya, benar-benar. Karena ada tar, ada formaldehyde, ada acetaldehyde yang terlalu berlebihan yang gue terima nih. Gitu loh. Tubuh dengan cerdasnya pasti akan merespon. Iya. Makanya dianggap kenyang. Padahal bukan kenyang nikotin. Oke, gue nangkep gue. Berarti nggak harus kayak misalnya nikotin yang bener-bener gede yang bisa memuaskan kita. Berarti kan dari kitanya kan sesuai kebutuhannya tuh seberapa gitu kan? Ya, gua rasa gini, puas itu parameternya bener-bener tak terukur. Iya. Orang tuh nggak ada puasnya gitu. Bener. Tapi kalau misalnya ngomongin saran gitu, daily intake per hari nikotin yang boleh dikonsumsi oleh manusia kan 60 mg. 60 mili ya. Nah gitu. Itu sama dengan satu bungkus lah ya intinya. Ya, satu bungkus. Nah tapi kan lagi-lagi gitu ya, parameter apa ya sama aja kayak angka nutrisi gitu loh. Kebutuhan kalori manusia per hari itu pasti ada batasannya. Iya. Gitu loh. Nah, nikotin juga begitu. Yang dianggap aman itu berapa miligram per hari. Gitu ya. Tapi tubuh itu emang benar-benar luar biasa komponen dan elemen yang ciptaan Tuhan yang sangat cerdas gitu, sehingga sanggup beradaptasi dengan apapun yang kemudian masuk. Gitu ya. Lo dikasih makanan sebanyak-banyaknya bisa masuk. Iya, cuman kan kita yang sebenarnya. Cuman abis itu efeknya. Iya, kayak itu. Fajri 300 kg. Kebayang nggak lo masuk apaan aja tuh makanan 300 kg? Iya, benar. Ya kan, berarti kan semuanya bisa masuk nih. Iya. Kalau ngomongin keinginan, tapi melewati batas yang kemudian disarankan dan dianjurkan daily intake-nya gitu loh. Konsumsi perharinya. Jadi malah nggak sehat lah, maksudnya kalau berlebihan jatuhnya kan. Gue selalu bilang anggapan bahwa kalau lo nggak nyari kenyang, kenyang itu ada dua ukuran nih, berdasarkan kebutuhan atau berdasarkan keinginan. Karena setiap orang gitu ya, itu hampir tidak punya limit terhadap kenyang, karena otak itu akan mengirimkan sinyal terus ke organ tubuhnya untuk beradaptasi terhadap yang namanya kenyang. Iya sih, jadi harus mau dijejelin terus juga tetap digas ya. Iya. Nah itu ada orang yang kuat mabok 7 botol sehari, ada yang cuma 1 gelas gak kuat. Iya benar. Jadi tergantung elunya guys ya. Maksudnya apa ya? Gue bingung juga kalau orang bilang nih gue nggak kenyang. Terus maunya apa? Sedangkan gue di 50 aja nih berapa kali isep udah selesai gitu. Ini tuh gue sampai ngeliat dia kayak, aduh gue mentok nih, gila loh. Maksudnya gue bingung nggak nyaraninnya apa gitu loh. Jadi ternyata emang berarti dari mindsetnya aja ya. Maksudnya kalau dibilang kenyang nggak kenyang ya berarti tergantung kalian. Nggak ada kenyangnya. Nggak bakal ada kenyangnya. Bener ya. Nggak bakal ada kenyangnya sebenarnya. Nah kalau untuk menyikapi itu Pak, saat ini kan berarti kan orang lebih butuh ke nikotin lebih Pak. Ini kayak gini kan, kayak sekarang ini kan generasi pot itu mendominasi skena vape Indonesia. Nah, kedepannya MK lebih ke arah mana Pak? Menghilangkan freebase-nya concern ke pot atau salting atau tetap menjalankan dua-duanya? Gue akan tetap berusaha jalanin dua-duanya. Tapi gini. Gue biar gimana pun juga suka loh sama salah satu perusahaan rokok dunia, Philip Morris. Terus kemudian Sampurna, itu gue suka gitu loh. Core brandnya Sampurna itu kan tetap mild. Iya benar-benar. Gitu ya. Dia tetap berusaha masuk ke dalam wilayah kategori yang seolah-olah less harmful dibanding kategori rokok yang lain. Iya benar. Karena dia rendah nikotin dan rendah tar. Iya. Kan gitu. Gue suka tuh dengan semangat dan spirit itunya gitu. Artinya gue lagi pengen coba beralih ke produk light. Dengan nikotin yang lebih rendah maksudnya? Rendah, kan Blast itu kemarin keluar Blast Light kan. Oh iya Blast Light ya. Itu sebenarnya pot friendly kan ya? Enggak, itu salt. Itu salt tapi cuma 9 mg. Oke. Jadi 0,9%. Emang lu bikin lebih sehat lah ya intinya gitu ya? Gue yakin seiring berjalannya waktu
kesadaran manusia terhadap kesehatan tubuh dan fungsi tubuh gitu ya, itu akan semakin tinggi gitu. Jadi ditambah dengan berbagai macam dan beragam edukasi tentang kesehatan di berbagai macam platform sosial media dan segala macamnya, itu kan ngasih edukasi baru ke teman-teman yang bawa dari yang bahkan mungkin dari anak gua gitu, generasi anak gua gitu ya. Nah, jadi ya gua yakin itu, gua juga berusaha untuk kemudian kira-kira produk mana yang kemudian fit in dengan semangat itu gitu. Jadi kita tetap nicotine delivery system, tapi di kadar-kadar yang emang kita anggap ini good enough buat kalian misalnya yang mau mulai atau yang kemudian mau berhenti, ini good enough loh. Ini cukup buat lo gitu loh. Oke, berarti kalau MK gini, saat ini kan lagi banyak disposable ya. Kedepannya mungkin nggak Pak, MK bisa jadi disposable juga? Gua nggak pernah gini. Inovasi itu bagian dari semangat vape sebenarnya. Ya, karena biar bagaimanapun juga produk vape adalah produk yang terinovasi akibat dari produk sebelumnya. Benar-benar. Kan gitu. Jadi kalau emang pada akhirnya disposable adalah sebuah bentuk inovasi baru, tapi gini juga ya. Ini kita sekarang lagi masuk ke era fase memasuki inovasi mobil listrik. Mobil listrik. Karena masalah kebutuhan, gitu. Yaitu masalah sumber bahan bakar dunia sudah mulai menipis, harga minyak per barel makin tinggi, gitu kan ya. Ditambah dengan adanya perang Ukraina Rusia juga kemudian menambah harga minyak juga makin menggila, gitu loh. Supply-nya juga makin sulit, gitu. Nah, muncullah kebutuhan terhadap mobil listrik, teknologi yang dimunculkan berdasarkan kebutuhan. Gua sih agak belum bisa bilang apakah disposable itu sebenarnya bisa menjawab kebutuhan yang ada sekarang. Bisa jadi malah kemudian itu liability asset atau produk yang sebenarnya membebani, gitu ya. Masalah baterainya, US-nya itu bisa jadi akan jadi masalah. Jadi rumit lagi lah. Jadi lebih rumit lagi. Bisa jadi gitu loh. Tapi kalau ternyata kemudian ditemukan inovasi-inovasi baru yang kemudian bisa mengatasi masalah tersebut, ya pasti nggak ada salahnya. Nomor satu spirit yang pengen gue tetap pegang adalah apapun bentuk produknya, selama itu bisa ngebantu orang untuk berhenti ngerokok, gue rasa itu salah satu produk kebaikan juga. Kenapa kita ada di sini? Karena kita pengen membantu orang untuk berhenti ngerokok. Udah aja. Itu intinya adalah itu ya temennya. Jadi untuk pertanyaan gue yang selanjutnya sebenarnya untuk mengakhiri juga sih, sebenarnya kayak pertanyaan gue adalah MK itu kan terkenal dengan liquid lo dengan line up yang dari 2016 sampai 2023 ini selalu ada. Pertanyaannya adalah gini, banyak produsen lain yang selalu memunculkan rasa-rasa baru. Nah, pertanyaannya adalah gini Pak, vapers itu butuhnya rasa yang konsisten, yang enak dan konsisten, atau marketing yang too much, yang kayak sekarang orang-orang jadi liquid baru jadi orang pengennya ngerasain rasa yang baru, sedangkan MK kan nggak begitu Pak. Kayak MK tuh ya udah ini line up gue ini aja gitu. Gua rasa ya itu lagi tadi kan, sebenarnya kalau mau balik ke core value-nya vape kan produk substitusi atau produk alternatif pengganti rokok gitu ya. Harusnya yang lebih banyak dikedepankan itu adalah masalah bagaimana cara kita bisa mendeliver nikotin dengan baik ke tubuh manusia tanpa ada zat berbahaya lainnya. Udah, that's it. Itu semangat pertamanya ya. Semangat keduanya emang banyak sekali orang yang kemudian tertarik sama vape gara-gara rasa. Benar-benar. Harus diakui. Benar-benar. Gara-gara rasa. Jadi gue sempat ngomong sama Dimas nih, dari nicotine delivery system kata dia jadi SS delivery system. Gue kemudian bilang ada juga loh yang kemudian nge-vape gara-gara teman, jadi friendship delivery system. Benar-benar. Ada juga ya. Ini enak nih gitu. Akhirnya lu beli gitu. Tapi intinya
gua nggak pernah bisa menyalahkan keinginan orang untuk kemudian melakukan sistem bisnis atau bisnis model dengan melakukan launching sebanyak-banyaknya produk sampai kemudian nanti yang mana yang bisa diterima. Kita nggak bisa salahin itu, gitu. Yang walaupun pada akhirnya membentuk market kita yang juga semakin kebingungan dan haus akan hal yang baru terus gitu ya. Tapi gini, dua-duanya boleh-boleh aja kok. Yang mana yang kemudian ngerasa bahwa disitulah core value bisnisnya mereka, ya silahkan aja. Gitu. Gak ada masalah juga. Gitu. Paling yang ruwet tokonya. Ya itu. Masalahnya itu, saya punya toko, raknya sudah nggak muat. Yang ruwet tokonya. Iya benar. Ya tinggal tokonya punya keberanian kan untuk menolak. Terus kemudian memperjuangkan inventorinya mereka gitu. Tapi kalau masalah vapersnya, ya vapers kita itu udah terbentuk akhirnya dengan berbagai macam kategori barang yang disodorin ke mereka yang sangat rumit, sangat banyak, sangat beragam dan sangat bervariasi gitu loh. Walaupun mereka akhirnya juga sendiri kebingungan. Bingung sih. Memilih yang mana. Kebingungan memilih yang mana gitu. Jadi ya menurut gue nggak pernah keberatan sama bisnis model orang lain, tapi gue cuma mau ngingetin gini sama teman-teman yang kemudian berusaha mengkonsumsinya gitu ya. Satu, ya buat gue vape itu kita mau kemudian sebagai ini adalah produk shiftingan atau switchingan untuk mengganti kebiasaan merokok lo, atau ini mau dijadikan sebagai produk berhenti ngerokok lo, atau ini lo mau jadiin sebagai produk untuk memulai aktivitas rokok lo, itu pilihan kalian. Gitu ya, tapi yang jelas ingat satu hal gitu, lo butuh sesuatu hal yang emang lo bisa percayai. Biar gimana pun juga ujungnya pasti gitu. Sekian lama pencarian lo, experience lo ya nyari cewek, PDKT, bener nggak? PDKT, terus kemudian lo pengen coba sana sini, lo mau nyobain rambut panjang, rambut pendek, tetenya gede, tetenya kecil, pahanya mulus, pahanya burikan tapi pantatnya belang. Tapi akhirnya lu nikahin salah satunya kan? Iya benar-benar sih. Lo cuma akan nikahin satu gitu. MK ini punya visi misi yang benar-benar udah dipikirkan ya. Dan yang lo nikahin pasti yang lo anggap bisa mendampingi lo seumur hidup. Iya benar. Satu. Yang kedua yang lo akan nikahin pasti yang lo anggap yang lo paling percayai. Iya benar. Yang pastinya yang rasa tidak berubah dan pasti kalau misalnya di vape ya, terus ya maksudnya intinya satu ya, yang tidak pernah berubah rasa, itu yang terpenting guys. Maksudnya lu mau ganti-ganti bisa koil, bikin lo cerat tiap hari. mau ganti koil, mau ganti device apapun, lu tetap merasakan yang sama. Nah itu pasti pilihan kalian jadinya ya tentunya. Dan itu adanya di MK guys. Jadi lain apa MK begitu guys. Gue juga mau ganti-ganti, balik-balik ke tempat produknya dia juga. Oke, jadi seperti itu ya temennya. Ini udah gelap. Jadi sebenarnya masih banyak pertanyaan. Mungkin kita kalau ini videonya banyak yang misalnya teman-teman suka, komen sebanyak-banyaknya. Nanti gua akan ngobrol lagi dengan Om Eko ya, Pak Eko, dan mungkin nggak di sini, mungkin kita akan ada di kota lain lagi, lebih jauh lagi mungkin. Oke, thank you ya Pak Eko ya udah ngasih waktunya. Sama-sama. Waduh. Ini kontennya agak serius, tapi emang bener-bener ini concern gua guys, supaya orang nggak bingung gitu memutuskan kalian harus vape gimana. Oke, jadi terima kasih teman-teman. Pak, ini launching kapan Pak kamu ngobrol? Launching kapan? Agustus. Oke, ditunggu aja gitu biar. MK Apple. Yoi ya, ditunggu teman-teman. Thank you semuanya. Nah.